beritahu kepada saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama. Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana Kemarin ketika perasaan saudara. saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut. Istri saya sampai bilang, nanti nggak apa-apa, anak-anak, ajudan saja bisa disuruh dibunuh, katanya istri saya. Gimana sih, nggak kepikiran yang mulia. Artinya Anda adalah, maksudnya Anda, Baikuni dan Cuk itu adalah yang pertama kali secara sukarela untuk itu. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Langkah ke depannya seperti yang saya sampaikan bahwa kami tetap harus berdiskusi dengan klien kami, dengan Arif Rahman Arifin, karena sebenarnya kan untuk mengajukan banding adalah hak daripada terdakwa. Posisi kami pada posisi adalah kami mendukung apapun yang akan diambil oleh Arif Rahman Arifin. Saya Baikuni Wibowo, lahir di Pontianak. Saat ini saya berumur 37 tahun. Saya dibesarkan oleh keluarga saya dengan baik. Saya diajarkan untuk tegas dan mematuhi perintah karena saya dibesarkan oleh keluarga polisi. Terdakwa Baikuni tidak pernah menerima perintah secara langsung dari Ferdi Sambo, melainkan selalu melalui saksi Cuk dan saksi Arif. Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Baikuni Wibowo SIK oleh karena itu dan pidana penjara selama 1 tahun. Tapi harapannya memang semoga bisa segera, makanya tadi kan yang bersangkutan juga langsung menerima. Ya, dari kemarin kan pikir-pikir tapi yang bersangkutan langsung menerima. Pada waktu sidang sebelumnya saya juga menanyakan hal yang sama kepada ahli, namun dicatatkan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli lapor mereka tidak melakukan digital autopsi. Seberapa penting sebenarnya Pak di dalam kita melakukan pemeriksaan forensik terutama dalam digital untuk kita dapat melakukan digital autopsi itu Pak? Baik. Pada dasarnya forensik adalah melakukan rekonstruksi dari peristiwa yang telah terjadi. Jadi kalau kita duga ada sesuatu data yang telah terhapus, maka kita perlu melakukan recovery. Dan tools yang umum dipakai itu yang dinamakan namanya autopsi untuk yang Linux. Itu juga berlaku untuk Windows. Itu bisa melakukan recovery dan itu masih open source, artinya tidak berbayar. Kita bisa melakukan secara free. Bisa kita cek dalam disk itu apakah ada bekas-bekas file yang telah dihapus. Nah kalau itu ketemukan maka kita bisa merecover file itu sehingga muncul kembali seperti semula. Gitu ya. Selain autopsi banyak tools lain juga yang juga open source. Ada Linux, ada Foremost, ya, ada berbagai tools yang memang dipakai untuk itu. Nah, itu umum dipakai baik di Windows maupun dalam Linux. Ya. Jadi tools itu masih ada, memang hanya kalau sudah dihapus berkali-kali, katakan ditimpa, itu lebih sulit, perlu tools yang lebih canggih. Ya. Yang berbayar lebih pintar, bisa mendeteksi jenis-jenis file yang lebih lengkap. Yang gratis ini kita harus lebih capek mencari apa file ini, lalu mencoba merecovernya.
Ya, mungkin itu. Jadi gini Pak, kan dalam melakukan pemeriksaan digital forensik juga beberapa tahapan yang dilakukan Pak. Ya, itu juga yang kemarin kami tanyakan juga dalam kami menganalisis berita acara Triple 37 gitu. Dan di dalam berita acara Triple 37 itu kami melihat bahwa bagaimana standar yang dimiliki oleh NIST di dalam dia membuat suatu laporan gitu. Dan itu saya tidak melihat secara detail tentang misalnya metode apa yang dipakai, lalu kenapa metode ini? Apakah juga memang dalam kita membuat laporan forensik, misalkan ada metode seperti tadi Bapak sampaikan, bahwa melakukan pemeriksaan atau merecovery menggunakan tools yang otopsi tadi, lalu kemudian itu juga harus disampaikan Pak dalam, apakah memang harus disampaikan juga tentang bagaimana yang dilakukan, lalu itu bagaimana sebenarnya harus buat laporan itu Pak? Ya, oke. Saya lihat kalau dari Triple 37 itu memang ada yang saya rasa kurang. Sebetulnya prosedur untuk forensik digital sama dengan forensik biasa, hanya karena ada barang digitalnya, maka ada perlakuan khusus. Jadi barang-barang yang digital itu sejak diambil dari TKP harusnya dibungkus dengan kantong forensik yang anti magnetik, sehingga kalau ada petir dari jauh pun nggak terganggu. Nah, saya lihat dalam BA 337 itu tidak ada. Itu di dalam rangka pengamanan barang bukti sebelum diperiksa ya Pak? Betul. Begitu Ya. barang bukti itu disampaikan, maka dalam, untuk menjaga keutuhan itu adalah dibungkus dengan alat bungkus khusus. Namanya sangkar Faraday. Anti magnetik. Namanya apa Pak? Iya, sangkar Faraday memang itu ya. Itu dia tahan terhadap gangguan petir dan sebagainya. Setelah itu dia akan dibikin image-nya, di-copy dulu, lalu barang bukti asli ini disimpan. Yang diolah kemudian yang kopinya. Harusnya begitu ya. Nah, yang saya lihat kemarin yang dari BA 37 itu semua barang aslinya masih dipakai terus gitu ya. Dibungkusnya setelah itu malahan, dan dibungkusnya dengan bungkus biasa. Masih kantong plastik dengan label biasa gitu ya. Jadi, apakah ada kemungkinan Pak? Saya melihat kemungkinan ya, kalau misalkan yang aslinya itu digunakan terus dalam pemeriksaan, apakah ada kemungkinan akan ada corrupted terhadap data yang di situ atau bagaimana Pak? Atau ada kemungkinan karena mungkin human error sehingga membuat akhirnya ada gangguan atau jadinya corrupted terhadap datanya itu. Ada kemungkinan itu? Betul, memang itu SOP-nya dibuat demikian supaya yang asli tidak berubah. Dan memang lalu ada waktu mengcopy itu pun ada namanya anti block writer untuk mencegah si pengguna itu menulis ke yang aslinya, sehingga yang asli nggak berubah. Kalau udah di-copy mungkin nggak masalah, bisa copy ulang ya. Jadi memang ada prosedurnya itu spesial untuk mengcopy tadi, membuat image tadi menggunakan block writing itu, sehingga tidak tidak tertulis ke aslinya. Pak Junaidi Saidi, Anda adalah kuasa hukum pengacara dari Arif dan Baikuni. Ya. Apa fakta-fakta sehingga Anda meminta dua terdakwa ini harus bebas? Dan apakah pasal-pasal yang dituduhkan memang sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan? Silakan. Ya, pertama kalau kita lihat ya, pasal dakwaan itu adalah pasal 32, pasal 33 dalam Undang-Undang ITE. Ya. Dalam pasal 32 kita bisa lihat gitu ya, dan juga ahli yang kami hadirkan juga menyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Baikuni itu menyalin. Sedangkan kalimat menyalin, kata menyalin itu tidak ada dalam pasal 32. Ya. Dan itu berbeda dengan memindahkan ataupun dengan mentransmisikan yang disampaikan oleh ahli di dalam BAP. Ya. Di dalam bagian yang lain juga kita lihat pasal 33 itu tentang merusak ya, menghilangkan. Dan kalau kita lihat juga di dalam penjelasan umum Undang-Undang ITE itu dijelaskan bagaimana bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE itu adalah suatu perbuatan yang itu didasarkan pada kejahatan yang terkait dengan komputer atau yang berdasarkan komputer. Yang sebenarnya kalau kita lihat Undang-Undang ITE 2008 itu tidak dapat dipisahkan dari apa yang terdapat dalam Budapest Convention 2021. Jadi klien Anda hanya gara-gara merusak CCTV dituduh nggak merusak CCTV Bang. Jadi yang dilakukan itu adalah dia melakukan menyalin, menyalin dari DVR. Ya. Dan itu ditaruh di dalam flash disk gitu. Lalu flash disk itu kemudian ditonton. Dan perbuatan menyalin itu yang disangkakan pakai 32, 33, 221, 233 gitu. Yang menurut saya itu tidak terpenuhi unsurnya. Lalu
terhadap juga ada mematahkan window surface, itu juga dianggapnya juga suatu perbuatan untuk merusak sistem elektronik. Padahal kalau kita lihat yang namanya kejahatan yang dimaksud dalam IT, sebagaimana Cybercrime Convention Budapest 2001 itu adalah haruslah computer related crime atau computer based crime. Nah ini yang tidak bisa dijelaskan oleh jaksa maupun ahli yang dihadirkan, termasuk berita acara Triple 37 yang kita juga baca, kita pelajari, itu di dalam mengeluarkan suatu hasil daripada forensik itu ada tahapannya, ada caranya.